Jala Bangku. Timnas U23 Indonesia akan melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 dan kemenangan akan membawa pasukan Sintayong lolos untuk pertama kalinya dalam 68 tahun ke Olimpiade. Dalam konferensi pers pralaga, Sintayong mengingatkan kembali kinerja wasit di semifinal yang tidak membuat dirinya puas. Pelatih asal Korea Selatan itu mengingatkan AFC harus menghargai seluruh elemen pertandingan dari pemain, ofisial hingga kedua tim yang bertanding itu sendiri. Jika saya melakukan kilas balik semifinal, beberapa hal masih mengganggu pikiran saya, bukan Sintayong. Karena setiap wasit meniup peluit, takdir dalam pertandingan bisa berubah. Mungkin hal itu yang membuat kami merasa sangat sulit. Di masa depan jika AFC ingin berkembang lebih baik, kita harus lebih menghargai satu sama lain, baik tim maupun pemain yang ada di bawah AFC. Semuanya harus saling menghormati. Saya juga sempat review video pertandingan berkali-kali, dan saya sudah menghabiskan waktu 40 tahun lebih di sepak bola sepanjang hidup saya. Jadi poinnya adalah saya berharap ada respek sikap menghormati dari AFC. Juga saya ingin semua tim saling menghormati, serta mendapat penghormatan yang sepatutnya dari AFC, tambahnya. Saat ditanya apakah ini cara Sintayong memberikan tekanan kepada wasit, ia menampiknya. Saya tidak punya intensi apapun untuk memberi tekanan ke AFC atau wasit, ujar Sintayong. Saya hanya ingin AFC berkembang, juga semua pemain bisa berkembang, serta semua tim di bawah AFC bisa berkembang. Itu yang saya harapkan. Saya ingin semua tim saling menghormati satu sama lain. Para pemain harus menghormati wasit, dan wasit juga harus menghormati pemain. Demikian pula pemain harus hormat pada staf dan seluruh anggota tim. Jika kita bisa saling menghormati satu sama lain, tak akan ada hal buruk yang terjadi. Itu poin saya sebenarnya, tambahnya. Ya, sementara itu pelatih Irak Radi Senaisil mengakui sudah mempelajari kekuatan Indonesia sejak lama. Hal ini disebabkan karena kedua tim berada dalam satu grup dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk timnas senior. Tim Indonesia telah kami ikuti dengan sangat dekat sejak awal kualifikasi Piala Dunia. Kami telah melihat mereka sebagai tim yang sangat bagus, tim yang sangat berkembang, tim yang sangat dihormati di lapangan. Baik para pemain yang bermain atau akan bermain di Indonesia maupun para pemain yang bermain di tim-tim Eropa, ujar Radi Senaisil. Sintayong mengungkapkan kondisi timnas Indonesia U23 jelang melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis 2 Mei 2024 malam. Pertandingan nanti malam krusial bagi kedua tim. Melawan Irak akan jadi tantangan berat lain bagi Indonesia yang juga akan kehilangan Kapten Rizky Ridho akibat kartu merah. Pelatih Sintayong pun membeberkan kondisi Indonesia jelang lawan Irak. Sejujurnya, kami punya beberapa kesulitan terkait kondisi fisik pemain. Kami fokus pemulihan, kata Sintayong dalam konferensi pers jelang pertandingan. Menurut saya, hasil pertandingan besok adalah berasal dari pemulihan yang cepat dan mental dari kedua tim. Tutur Sintayong menambahkan, persoalan mental pemain jadi salah satu faktor yang ditekankan oleh Sintayong kepada Marcelino dan kawan-kawan. Sintayong berharap tim Merah Putih dalam kondisi mental yang stabil agar bisa kalahkan Irak dan juga lolos ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 akan bentrok pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 Kamis 2 Mei 2024 malam. Berikut prediksi susunan pemain Indonesia versus Irak tanpa diperkuat oleh Rizky Ridho. Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia U23 dipastikan kehilangan satu pemain di posisi bertahan yaitu Rizky Ridho yang absen karena hukuman kartu merah yang didapat saat melawan Uzbekistan di semifinal. Melawan Irak, Sintayong diprediksi akan kembali mengandalkan formasi 3-4-3 seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya di Piala Asia U23 2024. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari Sutarya kemungkinan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di tiga posisi bek tengah diprediksi akan diisi oleh Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan juga Komang Teguh yang akan menggantikan Rizky Ridho. Ketiga bek Indonesia ini diharapkan bisa tampil solid dan juga minim melakukan kesalahan serta tidak melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Lalu di posisi bek sayap kanan kemungkinan akan ditempati oleh Ilham Rio Fahmi yang kuat dalam bertahan dan juga cepat dalam membantu serangan. Sedangkan di bek sayap kiri diprediksi akan diisi oleh Pratama Arhan yang punya kelebihan dalam lemparan ke dalam jarak jauh. Sementara di posisi dua gelandang tengah kemungkinan Sintayong masih akan mempertahankan duet Nathan Chuaon dan juga Iver Yener. Nathan dan juga Iver diharapkan bisa mengontrol lini tengah dengan lebih baik. Kemudian di posisi winger kanan tampaknya Indonesia masih mengandalkan Witan Sulaiman.
sedangkan di posisi winger kiri kemungkinan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand. Sementara di posisi ujung tombak timnas Indonesia U23, Sintayong kemungkinan akan kembali menurunkan Rafael Struijk yang sudah selesai menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong menyambut antusias kembalinya Rafael Struijk pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 kontra Irak di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Kamis 2 Mei 2024. Diakui Sintayong, Rafael Struijk merupakan kepingan penting timnas U23 Indonesia. Rafael Struijk sejauh ini sudah mengoleksi 2 gol di Piala Asia U23 2024. Dia sudah bermain dengan sangat baik sejak awal turnamen, ucap Sintayong dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan. Dia tampil baik di fase grup, jelas dia adalah salah satu pemain kunci kami, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, Rafael Struijk harus absen membela timnas U23 Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024 kontra Uzbekistan lantaran akumulasi kartu kuning. Alhasil Sintayong menurunkan Ramadan Sananta sebagai ujung tombak Garuda Muda, dan Ramadan Sananta tercatat tampil selama 76 menit. Sintayong mengisyaratkan striker kelahiran Belanda itu akan tampil sebagai starter di laga menghadapi Irak nanti. Namun dari situ dia bisa mendapatkan waktu pemulihan lebih banyak, kata Sintayong. Dia menjadi lebih bugar, jadi saya kira dia bisa berkontribusi buat tim kami, sambung mantan pelatih Korea Selatan tersebut. Sintayong yakin Rafael Struijk akan memberikan kontribusi besar dalam pertandingan Indonesia versus Irak di duel perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Dalam pertandingan ini ketajaman timnas Indonesia juga dipastikan bertambah seiring kembali diperkuat oleh penyerang andalan tim merah putih yakni Rafael Struijk yang sudah selesai menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Rafael Struijk sejauh ini sudah mengoleksi 2 gol sama seperti torehan gol 2 pemain timnas Indonesia U23 yakni Komang Teguh dan juga Marcelino Ferdinand di Piala Asia U23 2024. Sintayong yakin Rafael Struijk yang akan kembali bermain mampu memberikan kontribusi besar di laga Indonesia versus Irak. Pemain timnas U23 Indonesia Rio Fahmi menjanjikan kemenangan atas Irak kepada masyarakat tanah air. Rio Fahmi ingin timnas U23 Indonesia mengalahkan Irak demi mengamankan tiket ke Olimpiade 2024. Kami berjanji kepada orang-orang Indonesia bahwa kami bisa menang besok, dan jika kami mendapat tiket ke Olimpiade, jelas itu akan membuat kami dan orang Indonesia lainnya bangga. Sejarah ini juga kami ciptakan buat bangsa kami. Kami berjanji akan memberi yang terbaik besok di lapangan bagi orang Indonesia, dan kami yakin bisa menang, kata Rio Fahmi. Sementara itu Rio Fahmi memberikan kabar baik terkait persiapan lawan Irak. Pemain milik Persija Jakarta itu menegaskan semua pemain dalam keadaan siap. Jadwal timnas Indonesia U23 versus timnas Irak U23. Kedua tim akan saling berhadapan pada partai perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Irak U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, dan laga digelar pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Perjuangan Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024 belum selesai. Meskipun gagal melaju ke partai final, Marcelino Ferdinand dan juga rekan-rekan masih akan berjuang satu kali lagi untuk memperebutkan tempat ketiga. Tidak hanya itu, pertandingan melawan Irak U23 juga menjadi kesempatan pasukan Sintayong untuk mendapatkan tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 gagal ke final Piala Asia U23 usai takluk dari Uzbekistan U23. Garuda Muda tak berkutik usai kalah 2 gol tanpa balas di laga tersebut. Sementara pada pertandingan lain, timnas Irak U23 juga gagal melangkah ke partai puncak. Mereka kalah 0-2 dari Jepang di babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia U23 versus Irak U23 di Piala Asia U23 2024, Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 live di RCTI dan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Tiket pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 antara timnas U23 Indonesia versus Irak U23 sudah ludes terjual alias sold out. Dalam laman atau aplikasi penjualan tiket resmi Qatar yakni Hayatu Qatar, tiket timnas U23 Indonesia versus Irak sudah sold out sejak Selasa 30 April 2024 kemarin. Bahkan tiket laga final Piala Asia U23 2024 antara Uzbekistan versus Jepang kalah lagu ketimbang pertandingan antara Indonesia versus Irak. Kabar sold out-nya tiket timnas U23 Indonesia versus Irak juga dibenarkan oleh PF Pensosbud KBRI Doha Ali Murtado.
Ya, seperti biasa kita akan coba lakukan blocking tiket karena baru saja dibuka beberapa menit yang lalu, ternyata sudah hampir sold out, kata Ali Murtado dalam program Kompas Petang pada hari Selasa. Bahkan melebihi laga final. Jadi yang laga final itu baru separuhnya. Yang laga perebutan keempat ketiga ini hampir sold out, ungkapnya. Ali pun memastikan para WNI masih tetap bersemangat untuk memberikan dukungan kepada timnas U23 Indonesia demi bisa menang atas Irak dan juga lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Betul, kita tetap semangat, tegas Ali Murtado. Jika berhasil memenangi pertandingan ini, timnas U23 Indonesia dipastikan bakal berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Namun apabila kalah, tim asuhan Sintayong mau tidak mau harus melakoni laga playoff melawan wakil Afrika Guinea pada tanggal 9 Mei. Sementara itu Sintayong yakin tim yang dipimpinnya bakal bisa lolos ke Olimpiade tahun ini. Kami tetap memiliki peluang untuk melaju ke Olimpiade. Jadi kami akan mempersiapkan diri dengan bagus untuk bisa lolos ke Olimpiade, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.